Oke guys, kembali lagi di channel Vinvlog. Udah lama banget kita nggak konten riding atau motovlog. Jadi gua mau bisa dibilang cerita sedikit apa aja yang bikin gua nggak konten, sama ada perubahan yang bikin gua sekarang pingin riding dan konten lagi cuy. Nah, jadi buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel Vinvlog. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Let's go. Oke guys, jadi perubahan yang gua bener rasakan setelah gua pasang, ya bener banget, pivot riser. Jadi ini pivot riser dari Pro 7. Kalau nggak salah ya, gue mohon maaf kalau salah. Ini dari Pro 7 dan ini seperti ini penampakannya cuy. Nah, jadi ini ada riser gua dan ini pivot riser. Kenapa gue pasang pivot riser? Karena memang yang pertama, selama gua konten riding motovlog dan perjalanan touring, gue di waktu-waktu tertentu tuh mengalami kayak sedikit teman-teman, kurang nyaman aja dalam berkendara, kayak tangan kram, kesemutan gitu kan. Jadi permasalahan utama yang jadi penyebab tuh mungkin kondisi riding gue kurang nyaman, dan tentunya pastinya kurang tinggi sih guys. Jadi gue mutusin untuk beli pivot riser dari Pro 7 ini cuy. Ya, hal pertama yang gue rasakan dari pemasangan pivot riser ini, yang pertama pastinya nyaman banget sih guys. Jadi ada beberapa tips jika kalian beli pivot riser seperti gua ini. Yang pertama, pastikan dulu ketika kalian memasang pivot riser ini, kondisi stang lebar kanan kirinya harus sama guys. Yang kedua, jangan lupa untuk baut-bautnya, yang ini maupun yang bawah sini dari riser asli, itu bener-bener harus diperhatikan cuy. Karena apa? Karena di pemasangan riser gua yang pivot riser yang pertama ini, gua tuh masang bagus sih, bener. Sebenarnya pemasangannya udah pas, cuman gua terlalu guys, dari sudut ini, sudut racer ini itu terlalu 45 derajat sih menurut gue, terlalu ke belakang cuy. Jadi gue masih kurang nyaman aja. Akhirnya gue putusin lagi untuk menaikkan lagi di sekitaran 35 sampai 20 derajat kemiringan cuy. Dan itu pun waktu di pemasangan yang kedua, gue kurang memperhatikan baut-baut ini cuy. Jadi bisa dibilang waktu itu pas gue naik motor, gue ngerim, ada ngerim mendadak ya cuy. Jadi ini maju ke depan guys. Nah, buat teman-teman yang mau masang ini bener-bener diperhatikan. Dan juga setelah gue pasang ini, gue waktu itu test drive di Malang dan cukup nyaman juga setelah gue pemasangan pivot riser ini. Yang pertama pastinya buat teman-teman yang paham ya, ini pastinya stang kita lebih tinggi cuy. Ya, event motor kita stangnya agak bengkok sih cuy, yang sebelah kiri, namun masih worth it, masih nyaman juga kita pakai. Dan kemarin juga kita buat touring dari Jember, bisa dibilang gue ngadirin acara di Tretes ya cuy. Nah, di Tretes tuh kan jalannya nanjak banget sih guys. Buat yang tahu ya, di daerah Tretes tuh nanjak banget dan kondisi macet waktu itu Minggu malam Senin, yang Seninnya libur. Jadi gue nyaman-nyaman aja pakai ini, dan gue juga bawa triple box. Jadi kondisi gue nyetir tuh aman banget sih guys. Ya, sebenarnya jadi permasalahan setelah gue pasang pivot riser ini nggak ada sih guys. Sebenarnya nyaman-nyaman aja. Cuman yang jadi permasalahan tadi, stang gue. Yang bisa kalian lihat sih, stang gue agak bengkok, yang sebelah kiri agak turun ke bawah. Karena ini waktu itu kejadian yang gue sampai 30.000 viewers. Orang-orang 30.000 viewers tuh nonton gue jatuh dari ketinggian guys. Untungnya gue banting ke kiri guys, kalau ke kanan ya ke jurang, wassalam lah cuy. Nah, itu jadi yang bikin gue bikin stang gue agak bengkok. Sebenarnya mau ganti stang tuh ya lumayan lah cuy, kalau gue mau cari aftermarketnya ya oke, cuman gue masih event, masih digunakan, masih worth it lah guys. Gak terlalu miring banget. 3 kali, bayangin guys, 3 kali gue jatuh ke kiri dengan motor ini, dan ini masih tahan banget sih cuy. Gue nggak bayang kalau pakai stang yang tipis gitu, otomatis jadi 2 tuh stang motor. Oke guys, jadi untuk pemasangannya gampang banget. Jadi tinggal copot riser sebelumnya dengan stang, gak usah perlu ganti ini. Dan untungnya guys, pemasangan ini kabel-kabel gua untuk kabel rem, kabel, ya pokoknya perkabelan di dunia ini nih, dunia depan nih perkabelan itu cukup panjang sih guys. Jadi nggak perlu ganti, ada yang diganti, nyaman aja. Dan mungkin cuman ganti ini cuy. Nah, ini kan ada lampu piu-piu ya guys. Nah, ini lampu piu-piunya kita ganti lagi, waktu itu putus karena agak panjang dikit.
Jadi mungkin itu aja yang gua bahas untuk kali ini, dan next kita akan konten dengan kondisi motor gue yang udah pakai pivot racer ini guys. Jadi POV setelah gue pakai pivot racer ini. Dan buat kan semua yang belum tahu, sebelum gue riding pakai pivot ini kan gue agak ke bawah sih cuy. Nah setelah pakai ini gue lebih apa ya, bisa dibilang lebih enak lah, lebih nyaman lah cuy. So, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Vin Vlog. Jangan lupa di share sama teman-teman kalian. Setiap tikungan punya cita, setiap cangkir rasa yang berbeda.